Pada prinsipnya, demokrasi itu memilih yang terbanyak, bukan yang terlayak. Yang paling banyak belum tentu paling layak. Gitu pun juga sebaliknya. Kalau di dalam suatu organisasi ada 8 orang berpendidikan tinggi dan 2 orang berpendidikan rendah, maka produk demokrasinya cenderung bakal ngehasilin sesuatu yang bernuansa persepsi pendidikan tinggi. Begitupun sebaliknya. Ini banyak jadi perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa pakar berpendapat kalau idealnya nilai satu suara orang yang berpendidikan tinggi itu sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan satu suara orang yang berpendidikan rendah. Tapi pastinya itu bisa ngelukain prinsip kesetaraan hak dan kemanusiaan di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Jadi, apa demokrasi ini masih bisa kita anggap bagus? Kalau sistem demokrasi ditempatin di waktu dan tempat yang tepat, demokrasi itu bisa ngasilin banyak banget manfaat baik. Kesetaraan hak, kedaulatan rakyat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, itu cuma sebagian kecil dari beberapa kenikmatan demokrasi. Kalau disederhanain, demokrasi itu hanya sekedar alat yang diharapin bisa nganterin suatu organisasi menuju tujuan kemakmurannya. Dan sebagai sebuah alat, kitalah sebagai pengguna yang bakal nentuin tingkat keberhasilan dan arah dari sebuah negara demokrasi. Pertanyaannya adalah, kitanya udah siap belum berdemokrasi? Suatu hari ada seorang bertanya, kalau kita ada di sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan, kira-kira siapa yang kita percayain buat jadi nahkoda perahu itu? Orang yang memang terlatih dan menguasain tentang ilmu pelayaran, atau boleh siapa aja? Orang yang ditanya jawab, ya pastinya orang yang berpendidikan dan pengalaman di bidang pelayaran dong. Terus orang itu tanya lagi, lalu gimana kalau sebagian besar orang di perahu itu justru milih orang yang gak punya pengalaman buat jadi nahkoda di kapal itu? Gimana nasib semua orang yang ada di perahu kalau kapalnya dinahkodain sama orang yang gak kompeten di bidang pelayaran? Kurang lebih itu adalah pembicaraan Socrates, ahli filosofi Yunani, dengan Adimantus, yang diceritain di buku ke-6 dalam buku yang berjudul Plato, Republic. Di dalam buku itu, Socrates pernah bilang kalau memilih pemimpin dalam sistem demokrasi itu lebih dari sekedar perasaan dan kesukaan, tapi itu adalah kemampuan dan skill yang harus diajarin dan dipelajarin. Karena memilih pemimpin itu bakal nentuin nasib kita dan nasib semua orang. Pada prinsipnya, demokrasi itu memilih yang terbanyak, bukan yang terlayak. Sederhananya, di sistem demokrasi, kita bakalan cenderung milih orang yang kita suka dan kita kenal. Makanya demokrasi itu punya hubungan erat sama paham populisme, atau paham yang ngedepanin tentang unsur keterkenalan. Kita balik lagi ke prinsip yang barusan. Banyak dan layak itu dua kata yang berbeda, dan dua hal yang berbeda. Yang paling banyak belum tentu paling layak. Gitu pun juga sebaliknya, yang dirasa paling layak belum tentu suaranya paling banyak. Secara logika artinya, kalau di dalam suatu organisasi ada 8 orang berpendidikan tinggi dan 2 orang berpendidikan rendah, maka produk demokrasinya cenderung bakal ngehasilin sesuatu yang bernuansa persepsi pendidikan tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau organisasi itu terdiri dari 8 orang berpendidikan rendah dan 2 orang berpendidikan tinggi, maka produk yang dihasilin sama demokrasi itu bakalan cenderung bernuansa pendidikan yang rendah. Ini banyak jadi perdebatan di berbagai kalangan. Beberapa pakar malah berpendapat kalau idealnya nilai satu suara orang yang berpendidikan tinggi itu sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan satu suara orang yang berpendidikan rendah. Tapi pastinya itu bisa ngelukain prinsip kesetaraan hak dan kemanusiaan di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Terus sekarang pertanyaannya adalah, apa demokrasi ini masih bisa kita anggap bagus? Kata kunci dari demokrasi adalah populer dan banyak. Di negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi itu mudah banget buat dimanipulasi. Siapa yang nguasain dua kata kunci itu, dia bisa manipulasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi, popularitas itu lebih penting dibandingkan dengan kapabilitas. Dan karena suara dipilih adalah suara yang terbanyak, maka siapa yang menguasai orang banyak, dia bisa menguasai suara. Di sini petunjuk tentang keburukan dari demokrasi itu semakin kuat. Kandidat yang kuat, yang bisa jadi juara dalam menguasai dan pengaruhi demokrasi itu ada dua. Yang pertama adalah yang populer, dan yang kedua adalah yang menguasai massa. Contoh entitas atau sosok orang yang populer yang bisa menguasai demokrasi adalah Volodymyr Zelensky, seorang aktor, komedian yang akhirnya bisa jadi seorang presiden di Ukraina karena dipilih secara demokratis. Dan itulah kenapa komedian Alfian Syah Komeng bisa ngelesat suaranya di pemilihan caleg DPD Jawa Barat di pemilu tahun 2024. Karena dia populer dan dia punya base massa yang besar. Contoh entitas kedua yang bisa pengaruhi demokrasi adalah pemerintah, media massa, ormas, dan organisasi lainnya. Pemerintah. Iya, nggak salah dengar. Pemerintah. Perangkat apa yang kurang dari pemerintah? Semua ada di bawah jari telunjuk seorang penguasa. Infrastruktur, perangkat, jaringan, semuanya terstruktur dan siap pakai. Karena pemerintah sebagai penguasa, dengan segala perangkat di bawahnya, itu bisa dengan mudah bikin program-program atau kebijakan-kebijakan yang bisa mempengaruhi arah politik dari sebuah sistem demokrasi. Media massa. Di berbagai negara demokrasi, media massa berperan besar banget.
ikut nentuin arah politik masyarakatnya. Itulah kenapa sering kita lihat media massa yang cenderung terkesan agak memihak di dalam pemberitaannya, eksplisit ataupun gak eksplisit. Nyatanya cara itu ampuh buat ngegiring audiensnya ke suatu perspektif politik. Sampai di sini, kata kuncinya sekarang adalah satu, yaitu mempengaruhi massa. Di dalam lingkup ilmu sosiologi dan antropologi, ada sebuah teori yang namanya teori piramida penduduk. Di piramida itu, masyarakat terbagi jadi 3 kelas atau kasta, yaitu kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Kasta itu mewakili tingkat ekonomi dan pendidikan di masyarakat itu. Masing-masing penduduk di kelas tersebut punya karakteristik pandangan, tingkat literasi, dan tingkat kebutuhan yang berbeda. Penduduk di piramida bawah cenderungnya berorientasi tentang kebutuhan primer atau kebutuhan pokok atau basic needs. Contohnya kayak makanan, baju, tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Sedangkan penduduk di piramida tengah cenderungnya berpikir tentang hal-hal yang sifatnya kebutuhan sekunder atau kebutuhan pendukung atau supporting needs, seperti contohnya kendaraan, gadget, teknologi, dan lain-lain. Sedangkan penduduk di piramida atas cenderungnya berpikir tentang hal-hal tersier atau pleasure needs, seperti kemewahan, kepuasan, kenyamanan, dan lain-lain. Jadi secara umum, jumlah penduduk di kelas piramida bawah adalah yang paling banyak, lalu disusul dengan piramida tengah, kemudian piramida bagian atas. Yang menarik dari sini adalah, di dalam negara demokrasi, seorang calon yang bertarung di kancah politik gak bakal bisa menggayat suara dari semua tingkat piramida itu dengan cara yang sama. Karena masing-masing piramida itu punya selera, kebutuhan, dan karakter yang berbeda-beda. Yang menarik lagi adalah, semakin tinggi kelas piramidanya, solusi yang dibutuhin penduduknya juga semakin rumit dan mahal. Dan kalau kita hitung, masyarakat piramida bawah itu punya banyak keuntungan politik yang bisa dipetik. Di antaranya adalah, selain kebutuhannya itu kebutuhan dasar yang nilainya relatif murah, jumlah penduduknya juga banyak daripada kelas piramida yang lain. Itulah kenapa kita bisa lihat satu fenomena pembagian bantuan, bansos buat masyarakat yang biasanya lebih getol dikerjain di masa-masa pemilu. Karena secara efektivitas, ngerayu masyarakat piramida bawah itu jauh lebih murah, mudah, dan efektif dibandingin sama kedua kelompok piramida lainnya. Apalagi jumlah suara yang bisa diraih juga lebih banyak. Udah biayanya murah, suaranya banyak lagi. Menarik kan? Saking menariknya, itulah yang bikin happy para kaum demagog atau orang-orang populer yang senang mempermainin emosi dan perasaan masyarakat dengan cara ngangkat isu-isu yang ngejanjiin solusi-solusi buat masalah mereka dan kebutuhan masyarakat hanya lebih buat ngeraup suara semata. Akhirnya, di negara demokrasi, banyaklah bertebaran jadi janji. Ada yang kepenuhin, banyak yang dihianatin. Saking banyaknya janji-janji yang katanya mau ningkatin ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, sampai-sampai di luar sana udah lama beredar tentang teori konspirasi pendidikan dan ekonomi. Di dalam teori konspirasi itu dijelasin kalau sistem pengelolaan sebuah negara ini diduga sengaja didesain sedemikian rupa supaya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang ada di kelas piramida bawah itu tetap dipertahankan, supaya lebih mudah dan lebih murah buat mengakomodir opininya, yang nantinya bikin kaum elit lebih mudah untuk dapat suara. Menurut dugaan yang beredar di teori konspirasi ini, pengkebirian ekonomi dilakukan dengan cara berlakuin sistem jebakan hutang, upah rendah, rangkap kemiskinan, kemudahan pinjaman, dan lain-lain, supaya ekonomi masyarakat bawah itu sulit untuk berkembang, tapi cukup untuk bertahan hidup. Sedangkan pengkebirian pendidikan itu diduga dilakuin dengan secara sengaja pemerintah nggak fokus buat ngebangun sistem pendidikan yang bagus di suatu negara itu. Dan secara logika itu bisa dibuktiin dengan masih banyaknya bangunan-bangunan sekolah yang rusak, akses yang susah, kurangnya tenaga pengajar, dan biaya pendidikan yang mahal di banyak negara berkembang. Padahal anggaran belanja di negara itu setiap tahun terserap habis. Itu cuma sekedar teori konspirasi, atau etisnya kita bisa sebut dengan teori imajinasi akibat kekecewaan masyarakat yang gak maksimal menerima manfaat dari proses penyelenggaraan negara. Jadi kesimpulannya, demokrasi itu cenderung bakal ngebawa suatu bangsa ke arah warna yang paling banyak disukain dan populer. Takdirnya memang di tangan pemilih. Literasi politik dari pemilih lah yang bakal nentuin manfaat dari sebuah demokrasi. Karena dengan tingkat literasi dan pengetahuan politik yang tinggi, produk demokrasi yang dihasilin bakalan penuh dengan visi misi yang berisi. Tapi kalau tingkat literasi dan pengetahuan pemilihnya rendah, kalau pemilih suka lawak, badut pun bisa jadi pemimpin. Kalau pemilih suka magic, pesulap pun bisa jadi pemimpin. Seolah mereka lupa, ini tentang memilih pemimpin yang bakal ikut nentuin arah kehidupan kita ke depannya. Demokrasi itu buruk dan berbahaya kalau gak dibarengin dengan pengetahuan dan literasi politik para pemilihnya. Jadi demokrasi itu bisa ngasilin produk yang baik kalau dibarengin dengan tingkat literasi, akal sehat, dan pengetahuan masyarakatnya yang baik. Terus gimana dengan demokrasi di Indonesia? Videonya udah kami buatin terpisah, rekan-rekan bisa cek videonya di sebelah kiri layar.
Ini overthinking, dengan observasi banyak yang bisa dievaluasi. Stay over, keep thinking.